Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Benar-benar, siapa sebenarnya yang membunuh saudaraku? Xiao Lingqi juga bertanya dengan nada mendesak. Meskipun dia tidak mengalaminya secara pribadi di masa lalu, dia merasakan kesulitan yang dialami Xiao Lai selama bertahun-tahun seolah-olah itu adalah kesulitannya sendiri. Dia juga selalu ingin menemukan pembunuhnya saat itu. Yunce bergumam sebentar, dan berkata, "Kakek, aku tahu bahwa menemukan pelakunya adalah keinginan terbesarmu selama ini. Namun, kekuatan yang membunuh Paman Xiao saat itu, jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan, kamu harus mempersiapkan mentalmu." Saat Ling Jie mendengarnya, jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia segera pergi dan menyeret Fen Juecheng, dan berkata, "Saya akan memberi makan Fierce Zephyr Bird saya, berteriaklah ketika Anda siap untuk pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia menyeret Fen Juecheng agak jauh, dan juga menekan indera pendengarannya. Dada Xiao Lai sangat bergelombang. Beberapa saat kemudian, hatinya akhirnya sedikit tenang, dan dia berbicara, "Silakan beritahu. Dalam 10 tahun yang aneh ini, saya ingin tahu siapa yang membunuh putra saya bahkan dalam mimpi saya, tidak peduli siapa itu." Yunce sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, pernahkah kamu mendengar tentang 4 tempat suci sebelumnya?" 4 tempat suci yang hebat. Tempat macam apa itu? Xiao Lingqi memiliki pandangan kosong. Xiao Lai sedikit membeku, lalu ekspresinya berubah drastis. Dia memang pernah mendengar tentang 4 tempat suci. Terlebih lagi, dia sebenarnya telah mengetahui nama 4 tempat suci dari mulut putranya Xiao Ying. Dia tahu bahwa itu adalah 4 kekuatan terbesar di seluruh benua langit yang mendalam, sebuah eksistensi yang memandang rendah seluruh benua langit yang mendalam seperti seorang inkuisitor. Kekuatan mereka jauh melampaui 4 sekte utama, mereka adalah legenda puncak yang tidak pernah bisa mereka sentuh sepanjang hidup mereka, dan bahkan jarang mendengar nama mereka. Dia berbicara dengan suara kaget, jangan bilang orang yang membunuh anakku, adalah. Mengenai orang yang membunuh Paman Xiao, aku sebenarnya tidak tahu siapa orang itu. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, salah satu dari 4 tempat suci besar. Kata Yunce dengan nada serius. Seluruh tubuh Xiao Lai menjadi kaku, mata dan tangannya gemetar hebat karena kegelisahan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Sementara Xiao Lingqi sepertinya masih bingung saat dia membisikkan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Dia yang belum pernah mendengar nama 4 tempat suci besar, pada dasarnya tidak memahami betapa menakutkannya konsep 4 kata wilayah pedang surgawi yang perkasa. Makhluk kuat seperti Villa Master dari Heavenly Sword Villa, pada dasarnya bahkan tidak bisa dianggap rata-rata di Mighty Heavenly Sword Region. Suatu kali, Xiao Lai ingin membalas dendam berkali-kali. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa tidak peduli siapa pelakunya, dia secara pribadi akan membuat pelakunya membayar hutang darah ketika dia menemukannya. Namun, nama wilayah pedang surgawi yang perkasa menempel di hatinya seperti gunung yang sangat tinggi sehingga puncaknya tidak dapat dilihat. Itu membuatnya merasa sangat putus asa, dan api balas dendam langsung dipadamkan hingga hampir padam. Di antara 7 negara di benua langit yang mendalam, ukuran kekaisaran angin biru adalah yang terkecil, kekuatannya paling lemah, dan bahkan perlu mengirimkan konsekrasi ke kekaisaran Phoenix suci setiap tahun. Dan 4 tempat suci besar, adalah eksistensi yang melampaui 7 negara di benua langit yang mendalam. Bahkan kekaisaran Phoenix suci yang perkasa sama sekali tidak berani memprovokasi 4 tempat suci besar. Di hadapan 4 tempat suci besar, semua makhluk hidup sama remehnya dengan semut. Pembalasan ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Apa yang bisa dia gunakan untuk mengambilnya? Tanggapan Xiao Lai membuat Yunce mengetahui apa yang sedang dipikirkannya.
Dia berdiri di depan Xiao Lai, dan mengucapkan setiap kata dengan tegas, "Kakek, meskipun musuh ini jauh lebih kuat dari yang kita perkirakan, itu tidak berarti kita tidak bisa membalas dendam. Terlebih lagi, hal itu tidak bisa membuat kita menyerah untuk membalas dendam di sini. Dengan kekuatanku saat ini, aku jauh dari memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah pedang surgawi yang perkasa dan membuat mereka membayar hutang mereka. Tapi aku meminta kakek untuk mempercayaiku, bahwa pasti akan ada suatu hari ketika aku akan membantai jalanku ke wilayah pedang surgawi yang perkasa dan menagih hutang darah ini. Karena ini bukan hanya hutang kakek dan paman Xiao, tapi juga kakek kandungku, orang tua kandung, dan hutangku sendiri. Dalam hidupku ini, selama aku masih hidup, aku pasti akan membuat daerah pedang surgawi yang perkasa membayar, tidak satu sen pun lebih sedikit. Kakek kandungmu, Xiao Lai menjadi bodoh. Yunce dengan ringan mengangguk, tahun lalu, saya menemukan kakek saya di tengah kecelakaan besar. Dia terluka parah oleh Mighty Heavenly Sword Regent, dan disegel dalam jurang kegelapan selama 100 tahun penuh. Jika bukan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang salah, saya mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidup saya. Dari kakek kandungku, aku memahami beberapa hal saat itu, dan mengetahui identitas orang tua kandungku, dan juga menemukan pelaku yang membunuh paman Xiao saat itu. Lalu kakekmu, bagaimana kabarnya sekarang? Yunce menutup matanya, dengan lembut memalingkan wajahnya untuk melihat ke kejauhan dan jarak yang kosong. Dia meninggal, agar aku bisa melarikan diri. Dia mematahkan urat jantungnya sendiri. Sebelum kematiannya, dia menginginkanku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepadamu. Dia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling dia syukuri dan bersalah sepanjang hidupnya. Xiao Lai memasang ekspresi tercengang, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada hari kakek kandungku meninggal, aku sudah bersumpah bahwa aku akan menagih hutang darah ini dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, apapun yang terjadi. Ketika hari di mana aku menerobos ke wilayah pedang surgawi yang perkasa dan menemukan pelaku yang membunuh paman Xiao datang, aku akan membawanya ke hadapan kakek dalam keadaan hidup, dan membiarkan kakek secara pribadi membuangnya. Kata Yunce dengan tegas. Tatapan Xiao Lai bergetar lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangguk, dan berbicara seolah-olah dia tersesat dalam mimpi. "Oh, oke. Xiao Lai biasanya orang yang sangat tenang, dan Yunce jarang melihatnya kehilangan kendali atas emosinya. Namun pikiran Xiao Lai saat ini, ternyata sudah dalam kekacauan. Dia haus untuk mengetahui pembunuhnya saat itu, tapi kebenarannya sangat kejam baginya. Dari Xiao Lai, Yunce bahkan merasakan keinginan mati yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Apa yang telah mendukung Xiao Lai selama bertahun-tahun, bukan hanya Xiao Lingqi dan Yunce, tapi juga tekad untuk menemukan pelakunya dan membalas dendam. Namun ketika balas dendam menjadi keinginan yang liar, keterkejutan, ketidakberdayaan, dan perasaan telah mengecewakan putra dan istrinya, semua ini membuat api hatinya muram. Yunce dengan tegas bersumpah dia pasti akan membalas dendam, tapi itu adalah daerah pedang surgawi yang perkasa, puncak keberadaan di benua langit yang mendalam. Dia tidak akan berpikir bahwa Yunce benar-benar memiliki kemampuan untuk meminta balas dendam kepada raksasa seperti itu, dan terlebih lagi dia tidak ingin Yunce menghadapi bahaya karena hal ini, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Melihat ekspresi Xiao Lai, Yunce diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata, "Setelah aku dan kakek kandungku saling mengenali, aku mengetahui beberapa hal. Saat itu, setelah orang tua kandungku meninggalkan Floating Cloud City, mereka tidak ditangkap oleh daerah pedang surgawi yang perkasa, dan malah melarikan diri kembali ke tanah air mereka dengan selamat. Kakek, tahukah kamu apa maksud dari hal ini? Setidaknya ini bisa memastikan bahwa orang yang mengikuti orang tua kandungku dan pergi, putra paman Xiao,
cucu kandungmu, tidak terbunuh, dan malah tiba di tempat yang benar-benar aman bersama orang tua kandungku pada akhirnya. Kata-kata Yun Ce terdengar seperti guntur yang menggelegar di samping telinga Xiao Lai. Matanya langsung melebar, dan mata abu-abunya yang semula mati langsung meledak dengan kejernihan yang tak tertandingi. Dia meraih bahu Yun Ce dengan kedua tangannya, bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah yang kamu katakan itu benar? Tidak diragukan lagi benar. Sambil memegang lengan Xiao Lai dengan punggung tangan, Yun Ce berkata sambil menatap lurus ke matanya, saat orang tua kandungku melarikan diri ke Floating Cloud City, mereka sudah terluka dan terbakar habis. Jika orang-orang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa berhasil mengejar mereka saat itu, mereka pasti akan menemui ajalnya. Namun pada akhirnya mereka kembali dengan selamat ke tanah air mereka, yang membuktikan bahwa mereka tidak bertemu musuh lain setelahnya. Kalau begitu, anak dalam gendongan mereka, juga pasti akan selamat, usianya sama denganku, dan untuk hari ini, dia juga, 19 tahun sepertiku. Garis keturunan kakek, garis keturunan Paman Xiao, tidak pernah terputus. Seluruh tubuh Xiao Lai membeku di sana, dan sesaat matanya yang tua sudah berkaca-kaca. Yun Ce merendahkan suaranya dan berkata, saya berharap untuk bersatu kembali dengan orang tua kandung saya, dan dia juga harus berharap untuk bersatu kembali dengan keluarga yang memiliki hubungan darah. Jadi kakek, kamu harus kuat, cucu kandungmu masih menunggu untuk mengenali dan bersatu kembali denganmu. Tangan Xiao Lai perlahan mengendur. Wajahnya penuh bekas air mata, namun warna matanya menjadi jauh lebih energik, menggantikan semua abu-abu mati sebelumnya. Dia mengangguk dengan berat, dan berkata dengan suara rendah, oke. Itu adalah dua kata yang sama, namun tidak lagi suram dan tidak berdaya, dan terlebih lagi tidak lagi ada tanda-tanda keinginan untuk mati. Yun Ce diam-diam menghela nafas lega. Dia memanggil kembali Ling Jie, dan membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi ke atas tunggangannya, Fierce Zephyr Bird. Ce kecil, kamu harus berhati-hati, pastikan untuk tidak memaksakan diri, dan lebih yakin lagi untuk tidak membiarkan hal buruk terjadi pada dirimu sendiri. Xiao Lingqi dengan erat mencengkeram sudut pakaiannya saat dia berseru dengan cemas dan khawatir. Jangan khawatir, Yun Ce berkata dengan senyuman santai di wajahnya, aku tak terkalahkan saat ini, kau tahu. Aku bahkan tidak perlu memandang klan surga pembakaran yang tidak penting di mataku. Aku baru saja bersatu kembali denganmu, jadi bagaimana aku bisa rela membiarkan diriku mati, kelilingi kota kekaisaran dengan sepenuh hati selama beberapa hari. Saat kalian selesai bermain, aku juga akan kembali. Sudah 3 tahun tidak bertemu, dan Ce kecil sebenarnya juga belajar cara berbicara besar. Xiao Lingqi tersenyum tipis. Dia melihat ke arah Fen Juecheng yang tergeletak di tanah tak jauh dari sana, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Ce kecil, jika kamu benar-benar bisa menghancurkan klan surga terbakar, maka, bisakah kamu mengampuni seseorang di sana? Yun Ce sedikit membeku sesaat, lalu berkata, orang yang bibi kecil bicarakan adalah. Aku ingat namanya, benar, itu Fen Juechen. Fen Juechen. Alis Yun Ce tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan nada terkejut, mengapa mengampuni dia? Jelas dialah yang menculikmu ke klan surga terbakar. Tapi dia juga mendengarkan perintah orang itu. Xiao Lingqi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Fen Juecheng, juga, setelah tiba di Burning Heaven Clan, bagiku, orang yang menjijikkan ini ingin, Fen Juechen lah yang berhenti dia. Atau yang lain, saya mungkin sudah. Juga, ketika Anda datang, orang inilah yang ingin menggunakan saya untuk mengancam Anda, dan Fen Juechen juga yang menghentikannya. Dia bahkan terluka parah karena itu. Kata-kata Xiao Lingqi membuat keringat dingin seketika muncul di sekujur tubuh Yun Ce.
Dia dengan ganas memalingkan matanya dan menatap ke arah Fan Juecheng saat niat untuk membunuh dengan gila-gilaan melonjak di dalam hatinya. Hanya setelah menggunakan seluruh tekadnya, dia akhirnya dengan paksa menekan gelombang niat membunuh ini. Dia perlahan mengangguk, "Saya mengerti, saya akan mengampuni dia." Fiu, Xiao Lingqi menepuk dadanya, dan menghembuskan nafas lega, meskipun dia terlihat menakutkan. Hatinya tidak buruk sama sekali, tapi orang bernama Fan Juecheng ini, benar-benar jahat. Fan Juecheng, yang lumpuh di tanah, mengeluarkan erangan yang menyakitkan, seolah-olah dia ingin membantah atau memohon belas kasihan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa terjatuh kembali tanpa daya. Fierce Zephyr perlahan naik, namun Ling Jie berdiri di tanah untuk waktu yang lama dan tidak melompat. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tiba-tiba berkata kepada Yun Ce, "Bos, kali ini, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan klan surga yang terbakar sepenuhnya?" "Ya," Yun Ce mengangguk tanpa ragu sedikit pun, "seperti yang kukatakan sebelumnya, aku harus memberi tahu semua orang akibat menyakiti anggota keluargaku, sama sekali tidak ada peluang." Sudut mulut Ling Jie bergerak, lalu dia menghela nafas pelan dan berbicara, "Ada sesuatu, aku mungkin perlu memberitahumu. Kakekku pernah berteman dengan Grandmaster klan surga terbakar Fan Yijue sebelumnya. Meskipun aku belum pernah bertemu kakek berkali-kali dalam hidupku, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa kakek sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Saya khawatir, jika klan surga pembakaran benar-benar mencapai langkah itu, kakek mungkin akan bertindak. 10 tahun yang lalu, kakek sudah berada di tahap tengah alam Kaisra mendalam. Dia saat ini adalah orang nomor 1 yang diakui secara publik di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Kekuatan Grandmaster klan surga terbakar, Fan Yijue, luar biasa kuatnya, tapi meskipun dia bertiga, mustahil baginya untuk mengalahkan kakekku. Jika kakekku benar-benar bertindak, aku takut. Saat dia berbicara sampai di sini, Ling Jie menggelengkan kepalanya sekali dengan paksa, dan berkata sambil tersenyum lebar. Itu hanya kemungkinan kecil. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lagi pula, kakek sudah lama berkata bahwa dia tidak peduli dengan urusan duniawi lagi, pokoknya, bos, kamu harus berhati-hati." Aku mengerti. Terima kasih telah memberitahuku ini," kata Yun Ce sambil mengangguk. Dengan deru angin yang samar, Ling Jie melompat ke Fierce Zephyr. Fierce Zephyr melebarkan sayapnya, dan pergi saat ia menerobos udara. Melihat sentuhan siluet berwarna cian yang semakin menjauh, alis Yun Ce tenggelam saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Yun Ce kadang-kadang mendengar Chang Yue menyebut kakek Ling Jie sebelumnya. Pedang suci Ling Tiani, nomor 1 di Blue Wind saat ini. Setelah dibakar oleh api Phoenix pada malam sebelumnya, klan surga terbakar sudah sangat tidak teratur dan berantakan. Seluruh sekte dipenuhi dengan bau terbakar yang kental dan berat. Siapa sangka klan surga pembakaran yang perkasa dan angkuh memandang rendah dunia, suatu hari nanti akan jatuh ke tingkat yang menyedihkan. Dan semua ini hanya karena satu orang. Mereka mengira dengan kemunculan Grandmaster Klan dan Grand Elder, malapetaka yang datang dari Yun Ce juga akan berakhir di sana. Tanpa diduga, hanya dalam sehari, klan surga terbakar sekali lagi hancur hingga sedemikian rupa. Fan Yijue tidak tidur sepanjang malam. Bakatnya luar biasa sejak kecil. Dia hampir tidak pernah dikalahkan ketika tumbuh dewasa, dan pada akhirnya, menjadi salah satu dari sedikit makhluk di puncak Kekaisaran Angin Biru. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah mengasingkan diri dan berkultivasi selama bertahun-tahun, dia sebenarnya bisa dipermainkan dan dipermalukan oleh seorang junior yang belum genap berusia 20 tahun. Bahkan keadaan pikirannya yang apatis, yang telah terdiam selama 20 tahun, hampir runtuh sepenuhnya karena hal ini. Dini hari, di aula pertemuan besar klan surga terbakar,
dari 33 Master Pavilion dan 27 tetua, hanya 22 orang yang memasuki tempat duduk. Apalagi, lebih dari separuhnya mengalami luka di tubuh. Mereka saling memandang dengan hati penuh kesedihan. Saat Fan Yijue tiba, suara panik datang dari luar, "Tuan Klan, ini buruk, ini buruk." Fan Duanhun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serius, "Apa yang membuatmu begitu panik?" Ini Tuan Klan muda. Saat ini, dia sedang digantung di atas gerbang kota-kota Blue Evire." Apa?" Semua sesepuh berdiri dengan kaget. Kepala Fan Duanhun juga berdengung, dan dia hampir meledak di tempat. Tidak masuk akal. Tulang-tulang di sekujur tubuh Fan Yiji mengeluarkan suara retak, dan dia dengan eksplosif bergegas keluar dengan amarah yang hebat. Saat dia melangkah keluar dari sekte, dia dengan paksa menghentikan langkahnya. Mengatupkan giginya erat-erat, dan berbicara dengan amarah yang dia coba untuk ditekan menggunakan seluruh kekuatannya. Yun Ce sangat cerdik, dan ini sangat mungkin dia memancing harimau itu keluar dari gunung lagi. "Zia, kamu tetap di sini." "Ya." Fan Zia menghentikan langkahnya, dan mengangguk ringan. Pada saat berikutnya, Fan Yijue sudah lepas landas ke udara, langsung bergegas menuju kota Blue Evire. Fan Duanhun dan selusin tetua mengikuti dari belakang. Gerbang kota Blue Evire City saat ini dipenuhi dengan kerumunan orang, yang berteriak-teriak. Di atas gerbang kota yang tinggi, seseorang digantung di atasnya dengan tali yang tebal dan panjang. Orang yang bergelantungan di sana ditelanjangi tanpa sehelai pakaian pun, rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, dan seluruh tubuhnya lemas total, tidak meronta sedikit pun. Meskipun kedua matanya terbuka, tidak ada warna atau fokus apapun, seolah-olah dia adalah orang mati. Namun kedutan dan kejang yang sesekali terjadi pada seluruh otot di tubuhnya, membuktikan bahwa ini jelas-jelas adalah orang yang hidup. Wilayah Blue Evire panas sepanjang tahun, dan bahkan angin pagi membawa gelombang panas yang menyengat. Namun orang yang digantung di atas gerbang kota menggigil dan mengejang tanpa henti di tengah angin panas. Seekor cacing kecil setebal kelingking bahkan sesekali bergoyang di bawah selangkangannya. Semakin banyak orang datang ke depan gerbang kota, dan ketika setiap orang dari mereka melihat orang yang tergantung di sana dengan jelas, mereka semua terkejut, terperangah, karena orang ini dikenal oleh semua orang di wilayah Blue Evire. Dia adalah orang nomor satu di generasi muda wilayah Blue Evire, dan terlebih lagi merupakan penguasa masa depan seluruh wilayah Blue Evire sehingga tak seorang pun berani menyinggung dan memprovokasi. Tuan muda klan surga yang terbakar, Fan Juecheng. Makhluk ini berada pada level tertinggi di seluruh kekaisaran angin biru, sebenarnya ditelanjangi sepenuhnya dan digantung di atas gerbang kota. Warga kota Blue Evire dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya, mereka hampir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Wali kota Blue Evire telah tiba sambil berguling-guling dan merangkak ketika dia menerima berita itu sejak lama, namun telah meringkuk di sudut dan masih tidak berani memberikan perintah untuk mengecewakan Fan Juecheng. Sebagai wali kota sebuah kota, dia tentu saja bukan orang bodoh. Seseorang yang berani, dan memiliki kemampuan untuk mempermalukan tuan muda klan surga terbakar sampai tingkat tertentu, tidak diragukan lagi adalah seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Jika dia memberi perintah untuk mengecewakan Fan Juecheng, kemungkinan besar dia akan memprovokasi musuh yang sangat menakutkan. Saat jumlah penonton di sekitarnya terus bertambah, berita luar biasa besar yang cukup untuk menggemparkan seluruh Blue Wind ini menyebar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Didorong oleh jimat transmisi suara, itu sudah lama menyebar ke kota kekaisaran Blue Wind yang jauh. Di mata para penonton ini, klan surga pembakaran pada awalnya adalah eksistensi yang sangat tinggi sehingga mustahil untuk didaki. Bahkan murid biasa dari klan surga pembakaran akan menerima rasa iri yang tak ada habisnya, dan mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikit pun.
Mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa akan melihat pemandangan seperti itu suatu hari nanti. Mereka semua samar-samar mempunyai firasat bahwa klan surga terbakar, dan bahkan seluruh wilayah Blue Evire akan mengalami pergantian rezim. Gelombang deru angin yang tidak normal datang dari selatan, dan gelombang tekanan yang besar juga tiba-tiba datang, membuat pernapasan semua orang tiba-tiba dan sekaligus berhenti. Dada mereka sangat tidak nyaman, seolah-olah ada batu seberat 1.500.000 kilogram yang menempel di dada mereka. Mereka tanpa sadar melihat ke selatan. Di langit di atas, sebuah titik hitam kecil muncul, tapi dalam sekejap, titik hitam ini tiba-tiba membesar dalam pandangan mereka. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui kognisi mereka. Fan Yijue terbang sepanjang jarak dengan kecepatan tercepatnya, dan ketika dia tiba di gerbang kota Blue Evire, dia melihat Fan Juecheng tergantung di atas gerbang kota dalam keadaan telanjang bulat pada pandangan pertama. Dan di bawahnya, dipenuhi kerumunan penonton yang menunjuk dan berdiskusi. Mata Fan Yijue menatap lebar. Dadanya hampir meledak di tempat karena kemarahan dan penghinaan yang luar biasa. Ahahaha, Fan Yijue, yang telah mengolah hatinya selama beberapa puluh tahun, yang telah hidup selama hampir 100 tahun, benar-benar mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah dia adalah binatang buas yang gila. Dalam aumannya, seluruh tubuhnya terbakar api, dan dia mengulurkan tangannya, langsung meraih Fan Juecheng yang tergantung di udara. Saat dia berada tidak lebih dari 15 meter dari Fan Juecheng, nyala api berbentuk burung phoenix tiba-tiba melonjak ke langit di bawahnya, meledak tepat di wajah Fan Yijue. Dengan mata merah, Fan Yijue mundur ke belakang, dan menamparkan api phoenix itu dengan telapak tangannya. Matanya yang hampir pecah menatap lekat-lekat sosok di bawahnya. Yunce dengan santai berjalan keluar sambil menyeret Dragon Fall. Setiap langkah yang diambilnya, tanah marmer di bawahnya akan langsung retak, meninggalkan jejak kaki yang sangat dalam. Melihat Fan Yijue, yang berada di udara, dia mencibir, "Kamu akhirnya sampai di sini. Untuk membuatku menunggu begitu lama, sepertinya cucumu ini sepertinya juga tidak penting bagimu." Babi kotor. Dada Fan Yijue berombak tajam, melonjak dengan niat membunuh yang mengamuk yang dia harap bisa mengubah fisik dan menghancurkan Yunce menjadi berkeping-keping. "Aku secara pribadi harus menggiling tulangmu menjadi debu yang beterbangan." Hahaha. Mendengar kata-kata Fan Yijue, Yunce sebenarnya mulai tertawa dengan sangat meremehkan. "Untuk apa kamu tertawa?" Ekspresi Fan Yijue gelap dan dingin. "Aku tertawa karena klan surga pembakaranmu adalah sekelompok idiot yang lancang." Yunce mengangkat sesar naga, ujung pedangnya langsung mengarah ke Fan Yijue di udara. Gelombang aura yang mengandung kehadiran Dewa Naga diam-diam menyebar, membuat kerumunan di sekitarnya merasa tercekik dan pusing. Mereka semua dengan cepat mundur karena ketakutan, sampai mereka mundur ke jarak yang dirasa aman. "Awalnya, aku punya banyak hal yang harus diurus, dan mengganggu klan surga pembakaranmu tidak sepadan dengan waktuku, namun kalian dengan keras kepala memaksaku untuk datang ke depan pintu rumahmu. Anda hanya bisa menyalahkan diri Anda sendiri karena telah berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan itu sama sekali tidak adil. Sedangkan kamu, apa menurutmu alasan aku selalu menghindarimu adalah karena aku takut padamu? Mungkin 10 tahun kemudian, aku akan takut padamu. Tapi dirimu saat ini, tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap kurang ajar di hadapanku. Tapi sayang sekali, kamu sudah tidak bisa hidup 10 tahun lagi. Hari ini, aku secara pribadi akan menghancurkanmu." Yunce mencibir, "Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup 10 tahun lagi atau tidak, tapi yang aku yakin adalah kamu pasti tidak akan hidup lebih dari 10 hari. Saat suara Yunce jatuh, dia bergegas keluar. Cahaya pedang bermekaran di sesar naga, saat ia menyapu badai dan menyelimuti Fan Yiji. Lancang. Hari ini,
Aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasi klan surga terbakarku. Fen Yijue mengayunkan telapak tangannya. 3 pukulan lidah api setebal 1 kaki ditembakkan dengan cepat dan secara bersamaan meledak di udara, menyebabkan serangan Yun Ce tiba-tiba melambat. Api surga yang membakar, neraka piretik. Api ungu menyala secara eksplosif dari seluruh tubuh Fen Yijue, dan rambut hitamnya terbang ke atas melawan gravitasi. Gelombang demi gelombang api melonjak hingga ke langit. Mereka mengalir keluar seperti api dari neraka dan mengurung Yun Ce dengan menutupi langit. Tangisan kaget terdengar dari mana-mana di depan gerbang kota. Bola api ungu yang membumbung ke langit itu berjarak setengah kilometer dari kerumunan orang terdekat, tapi mereka masih terasa seolah-olah ditempatkan dalam lava yang menggelegak dalam sekejap, seluruh tubuh mereka bahkan hampir mulai terbakar. Bahkan sepanjang hidup, mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Di satu sisi mereka dengan panik mundur sambil berteriak, dan di sisi lain, mereka menatap dengan mata terbelalak ke api ungu yang sangat besar itu. Karena sepanjang hidup, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyaksikan pertempuran tingkat ini lagi. Kamu akan segera tahu, apa sebenarnya api surga terbakar itu. Aku akan membakarmu hingga abu tulangmu tidak tersisa, matilah. Suara Fen Yijue terdengar kejam dan mengerikan. Kebenciannya terhadap Yun Ce sudah meresap ke dalam sumsumnya. Namun menghadapi api surga yang terbakar, Yun Ce memegang sesar naga di tangannya dan tidak bergerak sama sekali, membiarkan api ungu yang membanjiri dirinya, sampai dia benar-benar tertelan ke dalam. Merusak. Suara yang sangat keras setelah seruan naga yang mengguncang jiwa seseorang datang dari dalam api ungu, secara instan meledakkan api ungu yang menyelimuti Yun Ce, mengubahnya menjadi bara api yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Yun Ce berdiri di tempatnya tanpa terluka, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Dia tertawa mengejek, "Oh, jadi ini yang disebut api surga terbakar? Akhirnya aku menyaksikannya, sungguh menggelikan sampai-sampai sisi tubuhku sakit, hahaha." Kamu, mata Fen Yijue sedikit melotot keluar saat keterkejutan memenuhi seluruh wajahnya. Dengan genggaman telapak tangannya, sebilah pedang panjang berwarna merah sepanjang lebih dari 9 kaki muncul di tangannya. Tubuh pedang itu dibungkus dengan amukan api, nama pedang ini adalah api mutlak, satu dari 2 senjata mendalam langit yang dimiliki oleh klan surga pembakaran. Itu ditinggalkan oleh pendiri leluhur klan surga terbakar, dan menggunakannya untuk melepaskan seni mendalam yang dikaitkan dengan api akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Aku hampir lupa, kamu bisa melepaskan api Phoenix, dan tidak terlalu takut dengan api. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati di bawah pedang surga yang terbakar. Tubuh Fen Yijue dengan cepat turun dan menembus. Sinar pedang panjang lebih dari 15 meter dikelilingi oleh api ungu yang sangat panas menyerang ke depan. Bang, 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 Dragon Vault menyambut pedangnya, dan dalam sekejap mata, pedang berat dan sinar pedang itu terus-menerus bertabrakan selama lebih dari selusin kali. Api ungu tersapu dan tersebar di mana-mana. Suara benturan yang luar biasa memekakkan telinga hampir membuat gendang telinga penonton yang jaraknya beberapa kilometer pecah. Kemarahan Tuan, sesar naga terayun ke atas di udara, kekuatannya langsung meningkat secara eksplosif saat tubuh pedang yang tebal dan berat itu menghantam balok pedang sambil membawa kekuatan yang dahsyat. Bang! Sinar pedang setinggi 15 meter langsung hancur, dan sisa kekuatan Dragon Vault melonjak ke langit, meledak ke arah Fen Yijue. Fen Yijue dengan dingin mendengus. Dengan serangan telapak tangan ke bawah, dia membubarkan kekuatan Dragon Vault. Pada saat inilah juga, bayangan bola api berwarna ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sekitar Yun Ce, sebuah cincin ungu besar tiba-tiba muncul juga. Domain membakar, surga.